Oke, selamat malam. Thank you teman-teman udah join. Meskipun mungkin lagi pada sibuk dan banyak aktivitas lainnya, terima kasih untuk menyempatkan join. Apalagi ada yang sakit, ada yang rawat orang sakit juga. Udah ngasih waktunya untuk Bible study. Kayak pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa dulu. Kita sama-sama berdoa dulu untuk mengundang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh berkumpul lagi. Kiranya Engkau yang menuntun acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kami diajar untuk dapat memahami, untuk dapat melakukan hal-hal kebenaran yang telah Engkau ajarkan, yang Engkau ingin ajarkan. Berkati agar hamba yang akan membawakan firman-Mu pada malam hari ini dapat diberikan pengertian oleh Roh Kudus sehingga segala sesuatu kebenaran yang hamba akan sampaikan adalah sesuai dengan kehendak-Mu berdasarkan tuntunan Engkau. Biarlah Engkau yang semakin ditinggikan ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum join ataupun yang sedang akan join, kiranya dalam segala kegiatan mereka Engkau lindungi, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik, berkati supaya di kesempatan selanjutnya kami dapat berkumpul bersama-sama lagi. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Adakah yang mau berbagi kesaksian malam ini? Ellen lagi sakit. Kak Vera gimana keluarganya? Kayaknya udah pada udah pada negatif kayaknya menurut aku. Tapi belum tes. Oh, belum tes ya. Belum, masa isoman belum beres sih sebenarnya. Udah berapa hari sih Kak? Baru 7 hari ya? Tanggal 18 tuh sebenarnya apa sih selain PCR tuh apa? Antigen. 18 tuh antigen. Tanggal 20 PCR. Berarti udah seminggu lah ya sebenarnya ya. Bahkan Iya, bisa jadi seminggu. lebih ya. Iya. Kita tetap doain ya Kak, semoga benar-benar bisa pulih ya. Amin, amin, amin. Kakak gimana kondisinya? Sehat? Aku aku ngerasanya udah berapa hari tuh udah nggak ada gejala sama sekali. Jadi kalau aku tuh termasuk yang ringan banget, aku tuh nggak demam sama sekali. Jadi kalau yang Delta tuh lebih gimana gitu ya, sekarang tuh benar-benar nggak demam. Terus cuman kerasa kayak flu biasa banget gitu. Iya, tapi teh positif gitu. Oh, positif ya. Kirain teh flu doang ya. Tapi positif loh. Tapi Kakak PCR? PCR. Tapi aku PCR. Biar dapat antivirus. Takutnya lagian antigen kan suka nggak akurat ya. Takutnya karena aku tuh ngerasa flu doang aslinya loh. Tapi beneran positif. Ya udahlah. Iya, gejala ke setiap orang beda-beda sih ya. Iya. Iya. Si Ellen nih, Ellen mau cerita kan? Atau belum bisa? Bisa. Rada batuk-batuk. Ya, jadi kalau gua tuh agak payah gitu ininya gejalanya. Jadi kan kemarin demam kan waktu pertama kali kena tuh tanggal 22 malam tuh demam. Terus besokannya masih demam juga tuh, nggak turun-turun. Terus padahal udah minum obat kan karena abis antigen langsung dikasih obat gitu kan. Terus pusing gitu, tapi belum batuk pilek sakit tenggorokan gitu belum. Terus gue tuh mual muntah nggak bisa makan lah pokoknya intinya gitu. Jadi mahnya perih gitu kayak orang sakit mah gitu, bukan kayak orang sakit mah sih, emang mahnya sakit gitu, perih. Udah jadi cuman bisa makan buah-buahan. Kemarin tuh si Desi ngirim buah-buahan tuh untungnya.
pas malam-malam itu jadi cuma makan apel akhirnya. Jadi kayak soalnya cium aroma makanan juga kayak enak aja gitu, nggak mau gitu muntah. Terus pas hari keduanya, nah PCR kan, tapi hasilnya kan nggak langsung keluar kan. Nah pas itu hari keduanya itu mulai mulai mau batuk, mulai sakit tenggorokan, flu, tapi belum belum terlalu gimana gitu. Terus udah malam-malamnya demamnya berangsur-angsur rada-rada turun gitu, tapi masih ada, mualnya juga masih ada, masih muntah. Tapi udah mulai bisa gue makan selain buah-buahan gitu, udah mulai masuk sedikit, tapi itu juga kayak bubur gitu. Tapi makannya pakai melon. Dan ternyata enak tahu guys, bubur pakai melon. Kan bubur pakai melon udah aja. Yang penting kayak apa, nggak enek gitu. Kan kalau buah kan seger gitu ya. Terus gue banyak makan pisang. Udah gitu hari ini terus semalam gak bisa tidur gue tuh karena mulai gatel, tenggorokannya gatel banget, batuk terus hidungnya mampet, nggak bisa napas gitulah ya, sesek gitu. Udah eh, terus tapi hari ini demamnya udah turun, tadi gue cek gue udah nggak demam lagi, kepalanya juga udah nggak terlalu sakit kepala karena pilek aja gitu sih. Udah rada lumayan sih hari ini, cuman ya ini aja tenggorokannya gitu, tapi udah nggak muntah, terus udah nggak mual juga, udah mulai bisa makan yang rada padat lagi sedikit-sedikit, tapi tetap sih kayak kalau cium bau yang kayak terlalu banyak bau bawang atau bau bau apa kayak micin gitu, enak gitu gue tuh, jadi kayak minum jus aja gue teh banyaknya jus, kayak bikin super bihun juga, tadi gue bikin super bihun, kuahnya akhirnya nggak sanggup, kuahnya gue buang guys. Jadi gue makan bihunnya doang gitu biar nggak bau gitu kan, kalau kuah kan kuahnya bau gitu, bau micin gitulah ceritanya. Ternyata COVID ini ripuh sekali gitu, ternyata sakitnya tuh beda gitu lah, kayak kemarin demamnya juga beda gitu sakitnya, kayak kayak demam-demam biasanya gitu. Itu sih kalau yang gue rasain. Beda banget ya dengan Kak Vera ya. Nah, Iya beda banget. jadi mungkin karena Kak Vera udah ngalamin yang Delta. Iya, karena aku udah pernah ngalamin yang Delta, kayaknya ngaruh sih. Ngaruh itu, jadi Mm-mm. kayak udah ada antibodinya gitu ya, antivirusnya. Mm-mm. Mm-mm. Udah S1 ya kak. Yang satu. Si Ellen ini ripuh banget, dari hari pertama udah mewek-mewek mulu dia, udah Iya ripuh nangis-nangis banget. mulu. Si Melo udah mah kita nggak bisa ke sana. Bokap Iya gue tuh dan waktu yang varian Delta tuh sampai kayak banting barang gitu, saking saking gitu, udah kayak orang mau, nggak tahu dia itu kayak sampai banting barang lah, saking wah, nggak bisa, gue speechless gitu ceritanya gimana ya. Kayaknya lebih parah bokap gue gitu loh dibanding lu. Saking udah wah gitu. karena sakit gitu kan ya, karena Iya, kepalanya sakit sakit. gitu. Oh, oh. Jadi Iya, kesel. Iya, iya. iya, Ellen juga lagi mellow banget, Iya mellow dan emang sensitif ya Ellen ya. banget. Apalagi lu sendiri, lu tau gak, lu kayak males banget, kayak gue tuh pengennya ada, gue pengen something nyampe gitu, kayak males gerak, bukan males, lemes sih sebenarnya gitu. Jadi kayak udah teh sendiri gitu ya, kayak aduh ya gitulah. Oh iya, oke oke, thank you Lan, thank you Kak Vera. Kak Ferry lagi belum bisa, kita tetap doain ya keluarganya Kak Ferry supaya diberikan kesembuhan. Semuanya Kak Ferry-nya juga semoga sehat-sehat, bisnisnya lancar juga, apa yang dikerjakan juga supaya berhasil gitu. Uh, Stephen, ada yang mau di-share? Halo, selamat malam semuanya.
Malam. Puji Tuhan, sehat-sehat. Apa yang mau di-share? Yang mau di-share mungkin 1 minggu ini, apa ya, banyak waktu untuk contemplating juga, kayak merenung, banyak berpikir. Nggak tahu kalau kata orang-orang, apa ya, adulting itu sebuah proses yang banyak fasenya. Mungkin itu yang aku rasakan sekarang, karena aku mikir banyak banget seminggu ini, dari mulai apa ya, kerjaan, pendidikan mungkin, sama keluarga juga. Jadi lebih ke situ sih mungkin seminggu ini. Terus apa ya, paling minta tolong didoakan aja, masih abangku masih sementara karantina juga. Tinggal 2 hari lagi sih katanya bisa beres, maksudnya bisa keluar. Itu aja sih. Terima kasih. Semangat. Kita doain juga. Tapi keluar mama udah sehat? Udah duluan kan. Sudah duluan lulus ya? Sudah duluan sembuhnya. Oke, jadi apa nih yang didoainnya? Iya, itu doain abang aja, minta tolong. Itu kamunya? Ya sama-sama aja kayaknya, kita masing-masing punya pergumulan. Nggak tahu ya, banyak dipikirin aja kali. Ya mungkin kalau umur 25 ada namanya quarter life crisis ya. Iya. Tapi kalau kita sekarang ini udah 30, udah lewat. Jatuhnya udah expired kali ya, udah bukan quarter life crisis lagi. Kalau mungkin 25 masih pikir apa segala macam. Kalau ini sekarang lebih kayak kita udah tahu nih langkah-langkahnya, cuman jadi kayak ada beberapa opsi-opsi, mana yang lebih baik, kayak comparison gitulah, perbandingan seperti itu sih. Dan nggak tahu ya, pernah nggak sih berpikir kayak, kalau gue ambil opsi ini, sebenarnya ini bukan prinsip gue sih gitu, cuman ya kata-kata komunitas, kata keluarga gue, kata teman-teman gue ini lebih baik gitu, padahal ini bukan di prinsip kita. Kemudian ketika kita ambil opsi yang contohnya tadi kan opsi A, ketika kita mau ambil opsi B, ini yang sesuai dengan prinsip kita, cuman banyak yang against lah, banyak yang menentang, banyak yang nggak setuju mungkin, banyak yang kayaknya kurang pro dengan apa yang kita rencana, apa yang kita mau ambil gitu pilihannya. Kayak gitu. Jadi dilema kayak gitu sih. Sebenarnya ya nggak tahu sih, mungkin nggak penting juga buat kalian. Cuman apa ya? Saya yakin masing-masing kita punya dilema yang sama, punya kadang-kadang pergumulan yang sama, kayak benar, kayak kita hidup bukan kata orang, kita bukan kata komunitas, tapi balik lagi kadang-kadang kita masih punya komunitas, kita masih punya lingkungan sosial gitu ya, kayak keluarga, teman, dan juga sahabat-sahabat. Jadi kadang-kadang itu mungkin jadi pertimbangan juga yang mungkin kita harus bisa pikirkan. Tapi di satu sisi yang lain kita juga nggak boleh menurut aku kayak tetap harus kayak stick with your prinsip gitu. Kalau udah punya prinsip, ya balik lagi gitu. Ujung-ujungnya sih ya tanyakan sama Tuhan sih yang terbaik gitu, karena belum tentu apa yang menurut kita baik menurut orang lain baik, belum tentu apa yang menurut orang lain baik dan juga menurut Tuhan itu baik gitu. Jadi balik lagi kita tanyakan sama Tuhan lah soal apapun itu gitu. Terima kasih. Iya, ada aja yang kayak gitu ya. Dibilang overthinking, tapi emang harus dipikirin. Kalau menurut aku, kadang-kadang orang tuh ngejudge aku, lu mah overthinking. Hal yang belum terjadi juga lu pikirin. Lah, justru harus dipikirin. Itu kalau nggak dipikirin, bukan, kalau orang Sunda, bukan kumaha engke, tapi engke kumaha gitu.
bukan ya gimana nanti, tapi nanti gimana gitu, berdasarkan pilihan-pilihan yang kita pilih sekarang gitu. Cuman ya betul, harus benar-benar pergumulkan dengan Tuhan. Kadang-kadang mungkin kedengaran kata-kata itu simpel ya, pergumulkan dengan Tuhan gitu, tapi pas menjalaninya bergumul itu sulit kok. Dan ngebedain suara Tuhan atau bukan tuh bingung. Kalau aku jujur bingung, mungkin karena aku gak memiliki hubungan yang akrab sama Tuhan kali ya. Mungkin teman-teman ada yang jelas ataupun ada yang jelas banget gitu. Cuman kalau aku sendiri juga ya, kadang di kondisi bingung gitu. Semoga kita semua dimenangkan dalam pergumulan kita ya. Thank you, Stephen. Desi Firenza. Cantik banget sih. Belum mandi. Akhirnya setelah setahun nyala juga videonya. Ada alasannya, Pak. Jangan bahagia dulu. Ada alasannya. Ya jadi tadi sorry gue telat joinnya karena ada kelas. Jadi aku studi lagi teman-teman tahun ini. Ngambil PPAK, jadi ya itu juga kalau kata mama aku tuh kamu kayak Roro Jonggrang sih tiba-tiba gitu keputusannya tiba-tiba terus tiba-tiba daftar ikut gitu. Jadi kalau dipikir-pikir rada aneh ya, tapi ya percaya bahwa memang ini yang harus dilakukan, jadi akhirnya ya mengerjakannya itu sekarang. Ya jadi kenapa bisa jadi ada kamera Pak? Karena tadi ada kelas Pak dan harus open cam. Jadi itulah alasan saya harus melakukan sesuatu dengan ini semua supaya bisa join kelasnya. Kalau untuk berkat ya bersyukur sih, mungkin yang terbaru karena aku join studi ini ya. Ketemu orang-orang baru, PPAK naon profesi pendidikan program pendidikan akuntan profesi Bapak. Profesi itu loh Pak, kalau misalnya kita kan AK lulusannya nanti AK. Semoga sih kalau misalnya diberikan kelancaran sih pengen bisa sampai itu ada lagi. Jadi ada CA, Certified Accountant, ada CPA, Certified Public Accountant. Iya, CA kan kalau di luar, kalau di Indonesia AK, setahu gue gitu deh. Sekarang Indo udah bisa CA juga Pak. Jadi di mana di IAI juga? Ujian lagi, ujian di apa itu namanya? Ikatan Akuntansi. IAI. Iya. Ya itu kan emang dikeluarinnya sama organisasi profesi kan, jadi sama IAI gitu. AK-nya di mana? Di Di Unpad Widyatama. Waktu itu si Unpad posisinya udah tutup, Widyatama kebuka gelombang ketiga, jadi gue absen terakhir gitu. Makanya kata nyokap gue juga Roro Jonggrang kamu baca. Tiba-tiba pengen tiba-tiba. Ya sudahlah. Jadi bersyukur mungkin karena ikutan kelas itu terus ketemu orang-orang baru, tentu saja menyenangkan. Jadi ada yang lucu. Jadi ada kayak beliau senior banget gitu ya. Sampai nickname-nya tuh Prof gitu dia bilang. Nickname-nya tuh Prof. Kenapa dibilang senior? Karena dia tuh udah ikutan Maksi, MAK ya. MAK tuh 10 atau 14 tahun yang lalu. Terus dia udah punya 3 gelar S2, lu bayangin. Terus kita nanya kan, terus Bapak ngapain ikutan ini gitu kan? Mau pemanasan doang katanya. Tahun depan mau S3. Ini orang hobi apa gimana? Iya, saya emang hobi belajar. Jadi jagoan sih maksudnya. Wah, hebat sih. Maksudnya mau orang ini kayak bisa dipakai buat, maksudnya kita jadi tempat bertanya kali ya, tempat berdiskusi gitu. Jadi hebat sih, maksudnya ketemu orang-orang yang wow, ada yang baru beres Maksi, terus lanjut PPAK, ada yang sedang jalan Maksi, terus belajar lagi PPAK, tuh sampai kita nanya, lu ngapain udah Maksi PPAK lagi gitu, kita nanya gitu kan. Karena kalau misalnya dilihat kurikulumnya tuh sama gitu, MAK sama PPAK tuh sama sebenarnya kalau misalnya ngelihat
mata kuliahnya gitu, kayak pelaporan korporat, ini itu, audit, manajemen perpajakan sama, tapi lu ngapain ini lagi? Ternyata emang dia ngarah CA-nya gitu. Kalau misalnya syarat untuk bisa ikutan CA itu harus lulusan PPAK gitu. Jadi wah lumayan nih teman-temannya gitu. Jadi mereka udah punya background yang banyak banget belajarnya, apalagi di grup tuh mereka sharing banyak modul-modul yang mungkin mereka dapetin di S2-nya, jadi kita kayak terima gratisan gitu. Aduh, kocak kan. Terus jadi bisa ya excited sih awal-awal gitu, walaupun kemarin pas kelas pertama gue jadi kayak yang di tengah keramaian kelas gitu kayak, Desi, kamu ngapain di sini? Kayak masih bertanya gitu, tapi ya lu udah di sini ya lu harus kerjain gitu, setahun ke depan lu harus komit, harus ya do your best lah gitu, harus benar-benar belajar akuntansi Indonesia. Mimisan. Dia mah itu kerjaannya accounting. Iya, aku kerjanya linear, Pak. Jadi sebenarnya kan kemarin bergumul juga kan. Aduh, sorry gue jadi panjang. Kemarin kan bergumul juga, apakah saya harus murtad dari akuntansi ini begitu ya, ngobrol sama Ocha sama Ellen gitu. Murtad deh, coba yuk ikutan workshop kelas ini, ini. Tapi kayak enggak gitu. Nah, mungkin satu peak poinnya adalah ketika aku ikutan satu seminar gitu. Terus ada satu statement yang dibilang kayak gitu, dibilang bahwa, aku rada loncat. Jadi gini, sebenarnya pergumulan PPAK itu aku udah selesai dari kapan, tahun-tahun lalu gitu. Karena kenapa? Karena dulu kan santer tuh bahwa profesi akuntansi itu bakal di end gitu. Akuntan tuh udah bakal digantikan sama AI gitu ya. Mungkin teman-teman pada tahu. Bahkan salah satu report namanya World Economic Forum itu juga nyebutin bahwa akuntan tuh nanti beberapa tahun ke depan udah nggak ada gitu. Itu bakal dihandle semua sama AI. Itu kan sempet ramai itu kan. Bahkan aku makan siang sama atasan aku juga ngomongin isu ini gitu. Ngomongin segala macam. Terus jadi kayak gampang gitu kan. Aduh, kayak harus murtad nih, pindah profesi nih, harus nyebrang gitu. Kalau misalnya mau belajar duluan kayaknya aneh, mendingan cari kerjaan duluan, tapi apa gitu. Yaudah deh ikutan workshop dulu gitu. Nah, itulah yang kemarin-kemarin terjadi dalam diri aku. Terus iya, yang gitu-gitu. Terus apa sih namanya? Pergumulan-pergumulan itu sebenarnya aku udah selesai gitu, bahwa Desi nggak bisa terus di akuntansi gitu. Gue harus move gitu. Nah, tapi begitu aku ikutan seminar ini, itu jadi kayak aha moment gitu, guys. Bahwa dia bilang gini, kalau dulu prinsipal, ini rada teoritis sedikit ya. Teori akuntansi kan emang rule base ya, pakai GAAP yang kita belajar Cak di kuliah tuh pakai GAAP. Nah, tapi begitu konvergensi ke IFRS di tahun 2019 itu tuh udah berubah gitu dari rule base ke principle base. Jadi selama pakai principle base itu judgement profesi itu masih diperlukan gitu. Jadi nggak akan digantikan sama AI. Judgement profesi itu ranahnya manusia gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak kita harus, oh ini kayak transaksi ini gimana perlakuannya, pengakuannya. Nah itu, statement itu ketika aku masuk ikutan seminar itu tuh kayak wah, akhirnya aku cari tahu. Wah, udah akhirnya singkat cerita, memutuskan untuk ngambil PPAK gitu. Jadi ya bersyukur ya, semoga bisa menyelesaikan ini dengan baik, dengan amanah begitu. Gue aja mau belajar berkebun sama K3. K3 teh apa? Keselamatan kerja. Kenapa berkebun? Bukannya itu tentang SOP keselamatannya? Ya, jadi excited sih. Sekarang lagi excited belajar. Begitu aja teman-teman. Terima kasih. Jadi ini baru beres kelas. Belum ngapa-ngapain, langsung join. Semangat Desi menjalani ke depan. Bareng Cak. Tahun depan lo, gue lulus tahun ini. Lu duluan berarti. Oke deh. Lo baru mulai ini Februari. Ya paling lama awal tahun lah. Amin. Ya lu duluan lah kalau apa. Gue duluan lah. Ntar bayar lagi soalnya. Iya sih. Berpanjang. Duluan. Lu duluan. Oke, Steven udah lulus belum? Oh ya, Steven gimana? Kenapa? Udah lulus? Belum, kan 2 tahun ini.
Oh, tahun ini. Tahun ini. Berarti baru sama Kan Ocha berarti. Akhir tahun 2020 mulainya kan. Yay. 2 tahun ya? Lupa. Berarti bareng sama Ocha. Iya, aku 1,5 tahun. Jadi meskipun startnya kamu lebih awal, beresnya Beresnya bareng. mudah-mudahan ya. Ya, Kalau kita lebih beres cepat bareng lah juga ini. nggak apa-apa sih. Kamu lebih cepat juga nggak apa-apa. Intinya mah beres aja ya. Iya. Oke, thank you teman-teman buat sharingnya. Sophie, gimana? Apa kabar? Sophie habis booster. Halo, Iya. baik Teh. Papa, Mama udah oke? Udah oke. Kemarin puji Tuhan Mama tes antigen udah negatif. Kalau Papa belum sempet tes antigen sih, cuma nanti pengen lah gitu. Cuma ngelihat kondisi mereka udah normal kok. Nah dari awal sakitnya juga nggak yang sampai tepar gitu. Makasih doanya teman-teman. Ya, happy for you, Sophie, for your family too. Oke deh, kalau gitu masih ada yang mau sharing nggak nih? Nah ya, ya udah kalau gitu kita mulai bacaan Alkitab kita. Boleh Stephen pimpin doa? Kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, saat ini kami akan memulai pelajaran kami malam hari ini. Biarlah Engkau berkati Tuhan, agar Roh Kudus-Mu boleh memimpin dan menuntun kami Tuhan, agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami pelajari malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, bacaan kita terdapat di dalam Kejadian 42. Ayat 1 sampai 38. Kita baca berurutan, berarti yang nggak bisa Ferry sama Bang Esron ya. Mulai dari Desi, Ellen, Kak Vera, aku, Sophie, Stephen. Oke. Satu ayat, Cak. Ini teh 38 berarti ya. Kita ada berapa? 38 berarti 39. 4, 5, 6. Ada yang 6, ada yang 7. Ada yang 6, ada yang 7 ya. 6 aja dulu. 6 dulu ya. Gue yang terakhir, kan gue Y depannya. Oh iya, ya udah. Berarti Sophie terakhir ya. Stephen dulu baru Sophie. Oke, silakan dimulai. Yuk. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, Tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang."
Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur, hamba-hambamu ini bukanlah pengintai. Tapi ia berkata kepada mereka, tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Lalu jawab mereka, hamba-hambamu ini 12 orang, kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf kepada mereka, sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Disuruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji, apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai. Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal. Kirain mau open mic. Suaramu jauh, Cia. Aku ulangi ya. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dari dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata dengan mereka, ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sudah. Aku kan ya? Iya. Lima Stephen. Sinyalnya kayaknya. Kayaknya. Sofi dulu boleh, Sof? Ayat 25 ya. Iya. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnya lah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu.
Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami, seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, kepada kami, dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara, haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur. Dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Aku lanjutin ya. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh. Jika ia tidak kubawa kepadamu, serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Oke. Tadinya aku mau nunjukin filmnya sih, cuman filmnya kartun gitu, takut teman-teman juga. Gak apa-apa kali ya? Boleh nggak sih? Gak apa-apa. Soalnya Boleh. biar ada visualnya gitu. Ya.